Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan selalu melimpahi kita dengan kebaikan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh mentaati akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berada di Tokyo, Jepang, umumnya akan sulit menemukan tempat sampah. Pemerintah Jepang meniadakan tempat sampah di tempat-tempat umum karena pernah terjadi ada orang yang menaruh bom di dalam tong sampah. Dan hal ini membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menghilangkan tempat sampah dari berbagai tempat umum. Itu sebabnya kalau kita berada di Jepang dan kita punya sampah-sampah, entah itu sampah plastik, sampah kertas, sampah bekas makanan, kita akan menyimpannya di kantong atau di saku celana atau di dalam tas. Tapi kita tidak akan terus menyimpan sampah itu. Kita pasti akan membuangnya ketika kita pada akhirnya menemukan tempat sampah. Secara rohani, saudara, dalam kehidupan kita ini, kita juga tidak akan mau menyimpan terus-menerus sampah-sampah rohani dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti ingin membuangnya. Apa saja sampah secara rohani yang ada dalam hidup kita? Kembali kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita ini adalah kepunyaan Allah. Dan karena kita adalah kepunyaan Allah, karena kita adalah bangsa pilihannya, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sudah seharusnya dan sudah sewajarnya kita membuang semua hal-hal yang dituliskan dalam ayat ini dari dalam kehidupan kita. Jangan menyimpannya dalam diri kita, tapi kita harus membuangnya, meninggalkannya. Kita tinggalkan yang lama, dan kita jalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Buang semua sampah yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan biarlah diri kita bersih di hadapannya. 5 hal yang disebutkan dalam ayat ini adalah hal-hal yang secara umum juga tidak disukai orang apabila kita memilikinya. Kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, kalau kita ingin hidup kita dikenan oleh manusia dan dikenan oleh Tuhan, buang semua kejahatan, buang semua dosa, jauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan, dari semua perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita buang adalah semua tipu muslihat. Amsal 12 ayat 22 berkata, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Yang ketiga, buang kemunafikan. Tidak ada dari kita yang menyukai orang yang munafik. Demikian juga Tuhan tidak berkenan dan tidak suka apabila kita munafik di hadapannya. Munafik di hadapan orang, mungkin orang masih bisa tertipu. Tapi munafik di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan tertipu oleh kita. Tuhan tahu semuanya sampai kedalaman hati kita.
Yang kelima, buang kedengkian. Kalau masih ada iri hati, masih ada dengki yang sering ada dalam pikiran kita terhadap sesama kita, terhadap saudara, terhadap orang-orang di sekitar kita, mari buang itu jauh-jauh. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati atau dengki tidak ada manfaat baik buat kita. Karena itu singkirkan kedengkian dari dalam hidup saudara. Yang kelima, buang fitnah. Orang yang memfitnah ingin menaikkan citra dirinya dan ingin merendahkan citra orang lain. Tapi fitnah tidak akan bertahan selamanya. Pada akhirnya fitnah akan terbukti mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau kita yang menyebarkan fitnah, maka kita akan mengalami kerugian. Biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, membuang dan menyingkirkan semua hal ini dari dalam hidup kita. Jadikan hidup kita bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mendobrak setiap sendi-sendi kehidupan kami yang tidak berkenan, yang mengajar dan menegur kami, yang memerintahkan kepada kami untuk membuang semua hal yang tidak seharusnya ada dalam hidup kami sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kami sudah dikuduskan, kami sudah disucikan, kami sudah dibenarkan, dan karena itu tidak seharusnya kami menyimpan hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam diri kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami senantiasa bersih dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah kuasa Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.